Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, materi kita hari ini adalah tentang modus. Apa itu modus? Sebelum penjelasan tentang apa itu modus dan pengertiannya, kita akan menyimak terlebih dahulu contoh soal berikut ini. Di sebuah toko buku, seorang karyawan mencatat jumlah buku yang terjual dalam satu minggu. Jumlah buku yang terjual setiap harinya adalah sebagai berikut: 15, 20, 18, 20, 22, 17, dan 20. Berdasarkan data tersebut, berapakah modus dari jumlah buku yang terjual dalam seminggu? Dari pertanyaan di atas, jawabannya adalah 20. Soal kedua. Pak Budi memiliki perkebunan sawit yang ia kelola bersama beberapa petani lainnya. Dalam satu tahun, hasil panen sawit dari perkebunan tersebut dicatat sebagai berikut: 8 ton, 7 ton, 9 ton, 7 ton, 10 ton, 7 ton, 8 ton, dan 8 ton. Carilah modus dari hasil panen sawit tersebut. Nah, jawaban dari soal di atas adalah 7 dan 8. Soal ketiga. Pada tahun 2020, terdata di suatu rumah sakit, pasien yang terkena COVID-19 dalam beberapa bulan adalah 20 orang, 10 orang, 22 orang, 15 orang, 20 orang, 7 orang, 10 orang, 15 orang, 17 orang, 23 orang, 22 orang, dan 8 orang. Maka modus dari pasien terkena COVID-19 adalah jawaban dari soal di atas, yaitu 10, 15, 20, dan 22. Nah, dari beberapa contoh di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa modus adalah data yang sering muncul atau data yang sering terjadi. Maka, pengertian dari modus dalam statistika adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu kumpulan data atau distribusi. Modus dapat digunakan untuk memberikan gambaran mengenai data yang paling umum atau sering terjadi. Ada yang menarik dari contoh-contoh di atas, yaitu terdapat beragam bentuk atau jenis-jenis dari modus. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari modus. Jenis-jenis modus itu ada 5. Yang pertama itu unimodus, yaitu jika terdapat satu modus di dalam soal tersebut. Yang kedua itu bimodus, jika terdapat 2 modus dari soal tersebut. Yang ketiga itu adalah trimodus, jika terdapat 3 modus dari soal tersebut. Yang keempat itu adalah multimodus, yaitu terdapat lebih dari 3 modus di dalam soal tersebut. Yang kelima, tidak ada modus jika di dalam soal tersebut betul-betul tidak memiliki modus. Nah, kita lihat kembali ke soal di atas. Pada contoh soal pertama, itu hanya terdapat satu modus, maka dia disebut dengan unimodus. Sedangkan di soal cerita yang kedua, itu terdapat 2 modus di dalamnya, maka dia disebut dengan bimodus. Sedangkan di soal ketiga, itu terdapat 4 modus, maka dia termasuk ke dalam jenis multimodus. Berikutnya, kita akan belajar tentang modus data berkelompok.
Nah, untuk data berkelompok sendiri kita telah pelajari di minggu sebelumnya. Sekarang kita lanjutkan tentang modus data berkelompok. Langkah-langkah penyelesaian dari modus data berkelompok. Pertama, kita harus memastikan bahwa data tersebut memiliki interval. Yang kedua, menentukan atau memiliki frekuensi. Jadi, data tersebut harus sudah memiliki frekuensi. Yang ketiga, menentukan kelas modus, yaitu dari melihat frekuensi yang terbanyak atau data yang sering muncul tadi. Yang keempat, menentukan TB. TB itu ialah tepi bawah dari kelas modus yang telah kita tentukan tadi. Yang kelima, menentukan D1. D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Yang kelima, menentukan D2. D2 itu adalah selisih frekuensi dari kelas modus dengan kelas sesudahnya. Yang ketujuh, yaitu menentukan P. P itu adalah panjang kelas dari kelas modus. Yang kedelapan, kita akan menghitung modus data berkelompok tersebut dengan menggunakan rumus. Berikut adalah modus dari data berkelompok. Modus biasanya dilambangkan dengan MO. MO sama dengan TB ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali dengan P. Kita lihat contoh soal berikut ini. Kita harus memastikan bahwa soal ini merupakan soal data berkelompok dengan cara memastikan soal di atas merupakan atau memiliki interval. Terlihat di sini, soal tersebut memiliki interval, yaitu 42 sampai 46, 47 sampai 51, 52 sampai 56, 57 sampai 61, 62 sampai 66, 67 sampai 71, 72 sampai 76. Dan di sini juga kita akan memastikan bahwa data ini memiliki frekuensi. Setelah memastikan data memiliki interval dan memiliki frekuensi, maka kita lanjut dalam menentukan kelas dari modus. Sesuai dari pengertian modus, yaitu data yang sering muncul atau frekuensi paling tinggi. Nah, di sini terlihat frekuensi paling tinggi atau data yang sering muncul adalah 15, yaitu terletak pada kelas keempat. Kelas keempat memiliki interval 57 sampai 61. Setelah kita menentukan kelas modus, maka kita akan menentukan TB dari kelas modus, yaitu dengan rumus batas bawah dikurangi dengan 0,5. Maka batas bawah di sini adalah 57 dikurangi 0,5 menjadi 56,5. Setelah itu kita akan menentukan D1. D1 yaitu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Kelas modus yaitu 15, sedangkan frekuensi sebelumnya yaitu 5. Maka 15 dikurang 5 yaitu 10. Berikutnya kita akan menentukan D2, yaitu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Terlihat di sini adalah kelas modusnya itu 15, kemudian frekuensi kelas sesudahnya yaitu 8. Maka 15 dikurang 8 sama dengan 7. Langkah yang berikutnya yaitu menentukan panjang kelas. P sama dengan 5. Terlihat dari 42 atau 57 sampai 51. Maka panjang kelasnya adalah 5.
Kita masukkan ke dalam rumus modus untuk data berkelompok, yaitu MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali P. Maka kita masukkan TB-nya yaitu 56,5 ditambah D1-nya 10 dibagi, kita masukkan lagi D1-nya yaitu 10 ditambah dengan D2 yaitu 7, kemudian dikalikan dengan panjang kelas yaitu 5. Kemudian 56,5 diturunkan ditambah dengan 10 per 17. 17 di sini dari 10 ditambah 7 dikalikan dengan 5. Kemudian di bawahnya terdapat 56,5 ditambah 10 dibagi 7 yaitu 0,59. Kemudian kita akan kalikan dengan 5. Sama dengan 56,5 ditambah 2,95 dari hasil perkalian 0,59 dikali dengan 5. Hasilnya kita tambahkan dengan 56,5, maka kita dapatkan modus data berkelompok tersebut adalah 59,45. Demikianlah materi modus data tunggal dan data berkelompok untuk hari ini. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.